Iya, klarifikasi. Mas Baim. Ya tadi kan mediasi ya, ini mediasi kedua. Jadi kan untuk mempertemukan mempertemukan keinginan masing-masing pihak. Nah jadi si A maunya apa, si B maunya apa. Gitu. Nah itu makanya hanya prinsipal. Kami sebagai kuasa hukum ini kan sebagai perwakilan aja kan. Jadi semua keputusan itu ada di mereka. Gitu. Nah jadi mediator itu menginginkan supaya adanya suatu pertemuan dari keinginan dari masing-masing pihak. Karena ini kan suatu proses atau prosedural yang memang ada diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tidak hanya dalam pengadilan agama, tetapi juga seluruh pengadilan khususnya tentang keperdataan. Memang mediator menjalankan fungsinya dengan baik dan kemudian bagaimana nanti bisa bertemu lagi untuk bisa mendiskusikan tentang hal-hal yang mereka inginkan. Saya keluar supaya lebih afdol mediasinya tanpa ada pengacara, supaya apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran dari Muhammad Ibrahim biar disampaikan di hakim mediator. Nanti insya Allah mereka bertemu berdua. Jadi saya minta izin keluar, insya Allah mungkin termohon hadir sendiri tanpa ada pengacara. Berarti hanya berdua ya Bang? Hanya berdua. Jadi memang mediasi itu harusnya seperti itu. Jadi kita sampaikan yang mulia lebih baik Muhammad Ibrahim sendiri di sini biar apa yang ada di dalam pemikirannya, apa yang ada di dalam hatinya disampaikan secara langsung kepada termohon di hadapan hakim mediator. Ya berlanjut. Ya itu kita tunggu besok karena dia pengen berpikir-pikir gitu kan. Ya itulah kita pengen pengen diskusikan dulu. Ya yang namanya keluarga itu kan sakinah mawaddah warahmah. Kecewa ya pastinya ya, kan tujuan bahwa pada saat kita memberikan sejumlah donasi kan tentunya untuk pengobatan mata Agus ya. Kalau kita lihat sampai mata Agus itu kan sampai buka mata aja nggak bisa gitu kan, ternyata dipergunakan bukan untuk semestinya gitu ya, itu kecewa lah. Sebenarnya yang lebih memukul lagi, karena kalau uang kan kita bisa cari ya, yang lebih memukul lagi adalah ketika bahwa ketahui uang tersebut, Tenovi dilaporin. Kalau saya pribadi melihatnya ya, bahwa saya tetap simpatisnya tidak berkurang sama Agus ya, karena faktanya memang matanya pun seperti itu kan. Ya tetap memang kalau saya menyarankan, saya nggak berani deh menyarankan apapun ya kalau kapasitasnya sebagai donatur. Tapi pada intinya simpatisnya tetap berkurang, berkurang lah pastinya tentunya. Orang yang nolong kok dilaporin gitu. Kasian ya Tenovi ya, kalau seperti apa jawabannya kita lihat aja. Bahkan nanti maju atau nggak lapor polisi, setiap orang kan boleh aja laporan. Saya nggak tahu apakah ini niatnya Agus pribadi yang lapor atau ada pihak-pihak lain yang punya kepentingan gitu kan. Cuma kita lihat aja nanti laporannya. Kalau misalnya dituduh menggunakan narkoba kan sudah dites urin kan. Setiap orang kan boleh aja berpendapat bebas kan. Yang penting dia bertanggung jawab aja terhadap pendapatnya kan. Cuma itu kan nggak substansial gitu, penyerangan jadi pribadi gitu. Jangan lupa Agus bahwa kalau kemarin Tenovi nggak bantu, juga nggak akan dapat 1,5 miliar gitu kan. Bisa dibilang abangnya kecewa sama Agus. Ya susah ya, sumber daya, saya nggak mau ini deh, tadi laporin lagi saya. Cuma pada prinsipnya ya saya nggak tahu deh, mungkin ini ada pihak-pihak lain lah yang saya rasa mungkin. Saya nggak mau terlalu vulgar, nanti saya dilaporin polisi lagi. Salah kalau dipergunakan, kalau saya tahu mau dipergunakan buat bayar utang kan, saya pasti nggak akan itu dong, ngasih balik dong. Jangan-jangan Agus, saya juga pasti banyak utang kok kan gitu kan prinsipnya kan. Kita kan nolong Agus karena ngeliat matanya seperti itu kan. Ternyata malah dipergunakan untuk hal-hal yang masih sampai situ aja kita anggap hilaf ya. Tapi sampai melaporkan polisi dan LP-nya bertambah terus, udah Agus, kamu punya hati lah, jangan kayak gitulah. Saya tidak simpati sekali gitu. Karena harusnya kalau dia bisa memberikan pendapatnya harusnya jangan dilaporin lah Tenovi harusnya kan. Toh uangnya masih utuh kan. Oke lah, udah tahu keributannya seperti kan, keluarganya Tenovi keluarganya Agus bisa memilih kan. Kalau udah tahu bahwa ini pada ujungnya malah menyudutkan Tenovi pribadi, janganlah dilanjut gitu kan. Sedangkan dia bisa untuk apa? Saya nggak berani ngomong sembarangan, harus dilaporin lagi.
Di sisi lain, pada konferensi pers yang digelarnya kemarin, Pratiwi Novianti pun menanggapi pula laporan yang dilayangkan oleh Agus. Kalau aku pribadi sih, dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya sesuai dengan rencana tindakan awal. Mau saya dilaporkan pasal apapun saya terima dan saya jalani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menantang, tapi saya di sini hanya bisa menerima semuanya gitu. Tapi sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harus dijalani. Itu aja. Haknya Mas Agus untuk melaporkan sebagai warga negara itu kalau memang merasa dirugikan silakan aja berjalan gitu. Tapi untuk pengobatan tolong juga ya Mas Agus tolong diperhatikan. Jadi kuasa hukum agar tidak melebar dari kuasanya gitu ya. Kuasanya itu kan hanya untuk proses hukum, bukan mengintervensi proses pengobatan lah menurut kita gitu. Jadi tolong dipisahkan, tolong diperhatikan kepentingan terbaik Mas Agus untuk sembuh. Hari ini kan resmi ya. Pertama laporan pencemaran baik, hari ini laporan 369-nya kita laporin ya. Jadi kita nggak main-main ya. Kita serius. Kita nggak peduli karena petisi itu dibuat di belakang itu. Pasal 369 ya terkait pemerasan dan ancaman itu maksimal bisa 4 tahun penjara. Jadi apapun yang dituduhkan itu kan berlaku asas siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan ya Om ya. Jadi kalau pihak Tenovi siap untuk memberikan klarifikasi aja, sudah siap gitu kan, karena semua bukti-bukti petunjuk-petunjuk itu cukup terang dan jelas gitu ya. Jadi hanya kekecewaan aja yang mungkin cukup besar gitu ya dari Tenovi itu sih. Pastinya sudah lengkap ya bukti-bukti itu, dan kita tidak membiasakan bukti itu kita publikasikan di media ya. Bukti itu nanti kita buktikan pada saat penyelidikan ya. Yang pasti kita sudah lebih dari 2 alat bukti kita miliki. Terkait dengan proses hukum yang terjadi sebagai warga negara yang baik, pastinya Tenovi akan siap hadir apabila terdapat undangan, baik itu sifatnya klarifikasi ataupun panggilan terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Mas Agus. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus ya. Itu uang nggak sih kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Nah, kita cuma meminta kejujuran aja gitu, karena kita kan juga cek gitu. Selalu berkelit, dan inilah disinilah yang mungkin teman-teman media juga tahu ya, yang di framing seolah-olah Tenovi maksa ngancem, nggak ada, pindah-pindah itu nggak ada ngancem. Tapi ketika minta mutasi, disitulah ada bahasa dari Tenovi, kayak kalau nggak mau kasih mutasi ya kita lapor Dinsos, atau kita ya serahkan aja lah sama Dinsos, kita nggak tahu deh gitu. Nah ini jangan dipelintir nih, kita punya semua datanya nih gitu kan. Jangan dibilang itu lagi pas mau mindahin gitu, tapi itu pas minta mutasi yang nggak dikasih-kasih.